Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siva Fadila, saya dari Parodi S1 Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan proyek UTS saya, yaitu membuat program JavaScript sederhana dengan menu interaktif menggunakan Fashion. Berikut adalah codingan yang telah saya buat. Oke, di sini saya telah membuat 5 fashion, yaitu pertama saya membuat konversi Celsius ke Fahrenheit, kedua adalah menghitung berat badan ideal, ketiga adalah konversi rupiah ke dolar, keempat adalah konversi rupiah ke dinar, dan terakhir adalah konversi rupiah ke yuan. Oke, di samping sini saya telah membuat codingannya. Berikut adalah codingannya. Di sini saya akan menjelaskan codingan yang telah saya buat. Pertama-tama, tentu di sini dimasukkan struktur HTML, struktur umum HTML-nya, yaitu berupa dokumen HTML, HTML lanjut atau biasa disebut atau bahasa HTML-nya, lalu head. Nah, di bagian head sini, di dalam tag head sini, saya hanya mengubah bagian title. Title-nya itu diisi dengan menu konversi perhitungan. Di sini terlihat output-nya. Aduh, oke, sorry. Nah, di sini adalah output-nya. Lanjut ke bagian body. Bagian body adalah merupakan halaman isi utama dalam web. Tag pertama yang saya pakai yaitu heading 2 untuk membuat sebuah judul dengan diisi menu konversi dan perhitungan. Outputnya terlihat seperti ini. Lalu ke bagian all. All di sini adalah untuk membuat daftar bernomor seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, isi dari all ini, tag all ini berupa adalah untuk item dari setiap menunya. Diisi dengan ahref, hashtag adalah untuk membuat sebuah teks menjadi sebuah link. Maka output yang di sini kenapa berubah menjadi biru? Karena itu telah berubah menjadi sebuah link. Lalu on-key conversion Celsius adalah untuk membuat teksnya dapat diklik atau dapat diakses. Contohnya seperti ini. Oke. Okay. Konversi Celsius link itu adalah sebulan on klik itu agak bisa diklik seperti ini. Nah, konversi Celsius itu adalah fungsi JavaScript-nya atau label JavaScript-nya untuk dibuat konversi Celsius. Nah, setelahnya itu adalah konversi Celsius ke Fahrenheit adalah nama yang saya gunakan untuk menunya. Konversi Celsius adalah fungsi JavaScript-nya, lalu saya menamakan di menunya menjadi konversi Celsius ke Fahrenheit. Fungsi JavaScript-nya adalah berat badan ideal, saya menamakannya menghitung berat badan ideal, dan seterusnya seperti itu. Lanjut ke bagian script. Script adalah tag yang berisi logika pemrogramannya, logika yang disimpan di dalam sebuah tag script itu. Nah, isinya itu pertama itu saya memasukkan function konversi Celsius. Nah, konversi Celsius di mana saya memasukkan let's see merupakan memasukkan Celsiusnya terlebih dahulu dengan menggunakan prompt. Prompt adalah untuk menginput data melalui keyboard. Nah, lanjut versus float adalah untuk mengubah huruf menjadi sebuah angka agar dapat diterima menjadi sebuah angka gitu. Lalu masukkan suhu dalam Celsius. Contohnya seperti ini. Misal konversi masukkan suhu dalam Celsius. Nah, ini agar bisa diinput lewat keyboard atau bisa kita ketik sendiri, input sendiri Celsius yang kita mau, si pengguna mau gitu. Lanjut ke if is none. If ini adalah sebuah percabangan di mana dengan syarat untuk memberikan suatu kondisi
atau syarat dan menjalankan perintah tertentu jika syaratnya itu bernilai benar atau true. Nah, isman ini itu untuk mengecek apakah itu inputnya angka atau huruf. Jika iya, maka pesannya bakal error. Lanjut ke let F. Nah, let F di sini itu adalah memasukkan Fahrenheit berupa rumusnya, berupa si rumus yang dari C, yang rumusnya itu C adalah Celsius. Eh, Maka kita masukkan Celsiusnya, angka yang kita input, lalu dikali 9/5 ditambah 3/2. Itu adalah rumus untuk membuat Celsius ke Fahrenheit. Lanjut, alert adalah sebuah jawaban atau apa ya disebutnya? Untuk menampilkan kotak popnya di layar gitu. Hasil setelah menghitung LED Fahrenheit-nya. Misal saya contohin LED Celsiusnya, saya ingin menghitung 9 Celsius. Maka si LED F ini akan menghitung 9 dikali 9/5, 9/5 ditambah 32, maka akan menghasilkan Fahrenheit 48,2 Fahrenheit. Nah, di sini ada else. Else itu adalah untuk menjalankan perintah jika kondisi if-nya itu tidak terpenuhi atau false. Misal, saya memasukkannya P, bukan sebuah angka. Maka yang muncul adalah input tidak valid. Nah, di sini alertnya adalah input tidak valid karena saya memasukkan kalimatnya menjadi input tidak valid. Seperti itu. Lanjut ke function berat badan ideal. Untuk mengetahui berat badan ideal seseorang, kita memerlukan tinggi dan gendernya. Pertama, maka di sini saya akan memasukkan LED tingginya. LED tinggi parsupport from ini sama saja. From itu untuk memasukkan lewat keyboard, lalu parsupport adalah mengubah huruf menjadi angka. Masukkan tinggi badan Anda dalam sentimeter. Ini maksudnya dalam sentimeter, bukan dalam kilometer atau milimeter. Seperti itu. Lanjut, misal saya oke. Pertama, kedua, untuk mengetahui berat badan ideal seseorang selain mengetahui tingginya, maka perlu mengetahui berat badan gendernya. Gendernya dulu. Karena setiap gender itu berbeda perhitungannya. Nah, di sini percabangannya untuk membuatnya. Di sini gender L terlebih dahulu alias laki-laki. Di sini idealnya itu tingginya berapa dikurang 100. Misal di sini saya akan memasukkan idealnya laki-laki terlebih dahulu. Misal 170. Nah, 170 ini akan dikurang dengan 100. Maka L dulu. Sorry. L, maka berat badan ideal laki-laki dengan tinggi 170 cm itu 70 kg. Seperti itu. Lanjut untuk else if. Else if ini itu berguna untuk dua kemungkinan. Karena di sini saya selain ingin memasukkan gender laki-laki, di sini juga ingin memasukkan gender perempuan. Untuk gender perempuan, itu rumusnya menggunakan tinggi dikurang 104. Misal, di sini saya akan coba tinggi perempuannya misal 150. Maka 150 dikurang 104. Maka, saya memasukkan P. 150, maka jika gendernya adalah seorang perempuan, maka menjadi 46 kg karena telah dikurangi 104. Lalu isi else
alert input jenis kelamin tidak valid adalah jika saya memasukkan jika if-nya itu bernilai tidak benar atau false seperti tadi. Misal menghitung berat badan saya memasukkan P, saya memasukkan angka, input jenis kelamin tidak valid. Seperti itu. Oke, ini sepertinya saya malah di bawahnya. Tapi ini ya berat badan Indian Alda program. Lanjut ke fungsi ketiga adalah convert rupiah ke dolar. Untuk mengetahui dolar, kita perlu memasukkan rupiahnya terlebih dahulu, yaitu menggunakan parser float from, sama saja seperti tadi. From untuk memasukkan datanya menggunakan keyboard, parser float adalah mengubah huruf menjadi sebuah angka. Contohnya, sepertinya terhapus. Oke, lanjut ke dolar ya. Masukkan rupiahnya terlebih dahulu, seperti di sini, fungsi ketiga, jumlah rupiah, masukkan jumlah rupiah. Maka, let dolar, nah, untuk menghitung dolarnya itu, 1 dolar itu setara dengan 15.000 rupiah. Di sini, rupiah setara dengan 15.000 rupiah. Maka, alert atau yang hasil yang didapat itu rupiah ditambah IDR, rupiahnya yang telah misalnya dimasukkan oleh si pengguna, lalu IDR itu adalah simbol untuk mata uang, lalu tambah dolar itu adalah telah diubah menjadi dolar untuk munculin jawabannya ya, untuk munculin pop-up-nya. Nah, Taufik set di sini adalah kegunaan adalahnya untuk menampilkan sebuah angka di belakang koma. Jika saya memasukkan Taufik setnya 2, maka yang angka di belakang komanya ada 2. Nah, seperti ini. Jika saya memasukkan angka 20.000, maka IDR-nya, nah, 1,33 USD. Karena di belakang komanya 2, karena saya memasukkan Taufik-nya 2. Seperti itu. Oh, sorry, yang ini. Taufik-nya adalah 2 USD. Seperti itu. Nah, eh, lanjut ke Fusion Converse Dinar. Di sini, sama seperti tadi, Fusion keempat, sama dengan fusion ketiga mengubah rupiah ke dolar itu menggunakan let rupiah, memasukkan rupiahnya terlebih dahulu, lalu menggunakan prom, float, lalu masukkan jumlah rupiah, lalu let dinar rupiah 21.000. Nah, di sini yang dimaksud adalah 1 dinar itu setara dengan 21.000 rupiah. Maka, jika kita memasukkan rupiah senilai 50.000, oke, 50.000. Maka berapa dinar? Maka muncul 51.000 50.000 IDR ditambah sudah terhitung dinar ditambah dinar yang sudah terhitung 2,3,8 KWD. KWD ada simbol dari mata uangnya. Terakhir adalah Fusion konversi yuan. Sama saja dengan konversi ketiga dan keempat, konversi yuan itu memasukkan let rupiahnya terlebih dahulu, masukkan jumlah rupiah, lalu let yuan rupiah 2.300. Maka 1 yuan itu setara dengan 2.300 rupiah. Maka alert akan menghasilkan rupiah ditambah IDR, IDR yang dimaksud adalah simbol, lalu dihitung setelah misal 70.000, maka menghitung 30,43 CNY atau yuan. Seperti itu. Oke, maka ditutup script body dan HTML-nya.
Eh, eh, Begitu penjelasan codingan saya mengenai program JavaScript dengan sederhana dengan menu interaktif menggunakan Fashion. Mohon maaf bila ada salah kata, hmm, salah ucapan, salah perilaku. Eh, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.